Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di channel Meta Melinda. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang soal-soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita lihat contoh soal pertama. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh, kalian perhatikan, 5 liter bensin untuk 60 km. Maka 40 liter bensin. Nah, kalian perhatikan ya, jumlah bensin yang dihabiskan lebih banyak. Ketika bensin yang dihabiskan lebih banyak, pasti otomatis jarak yang ditempuh pasti akan lebih banyak. Nah, kalau model variabelnya sama-sama naik, artinya sama, maka ini disebut perbandingan senilai. Lalu kita selesaikan. Caranya adalah, kalian cuma tinggal lihat posisi yang ilustrasi yang di atas yang kalian buat itu, kalian tinggal ulang di bawah. Jadi sama aja ya. Ini nih semua di atas, kalian bikin di bawah nih. Nah, sama, tinggal kasih sama dengan di tengahnya kayak gini ya. Nah, lalu tinggal kalian kali silang. Jadi 5 kalian kali R dan 60 kalian kali 4. Lalu kita selesaikan. 5-nya kita taruh di bawah jadi bagi. Maka kita dapat R-nya. Nah, ini kalian bisa coret nih ya. 5 kalian coret 40. Jadi 8. Sama-sama dibagi 5, ya kan? Ini 8 dan ini 1. Jadi tinggal 6 dikali 8, 48, tambahin 0, 480. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 480 km ya. Kita lihat soal yang selanjutnya. Seorang anak mengetik 115 kata setiap 5 menit. Jika anak tersebut mengetik selama 30 menit, berarti berapa banyak kata yang dapat diketik? Kalian perhatikan lagi, kalian buat ilustrasinya. 115 kata dalam waktu 5 menit. Jika 30 menit, berarti berapa kata yang dapat diketik? Kalian lihat, waktunya semakin banyak. Ketika dia semakin banyak untuk mengetik, maka kata yang akan dihasilkan pasti akan semakin besar juga. Nah, karena ini variabelnya sama-sama naik, maka ini disebut perbandingan senilai. Nah, kalian bisa menyelesaikannya seperti yang di atas ya. 115 per R sama dengan 5 per 30. R itu apa? R ini variabel ya. Dia ada di pelajaran aljabar. Jadi kalian boleh mengganti variabelnya dengan huruf apapun. X, Z, Y, A, B, C, boleh bebas ya. Kalau kakak di sini pakainya R. Nah, kita selesaikan. Berarti kita kali silang sama 5 dikali R sama dengan 115 kali 30. 5-nya kita taruh bawah. Nah, dapat R-nya adalah 690. Ini juga kita bisa coret nih. Ini kita bisa coret, ini jadinya 6. Nah, jadi nanti tinggal 115 kalian kalikan 6, seperti itu ya. Jadi banyaknya kata yang dapat diketik itu adalah 690 kata dalam waktu 30 menit. Seperti ini ya. Ini adalah contoh dari persamaan senilai. Lanjut, kita lihat contoh selanjutnya. Sebuah bangunan akan diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 12 pekerja. Setelah berjalan 5 hari, pekerjaan terhenti selama 3 hari karena materialnya habis. Agar pekerjaan selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan, berapa pekerja yang diperlukan? Nah, kita lihat ini 15 hari dikerjakan oleh 12 pekerja. Kak, kok ini jadi 15 ya? Tadinya kan 20 hari. Nah, dari 15-nya dari mana? Ini 20-nya kita kurangin sama 5 hari ini ya. Jadi 15 hari. Oke, lanjut. Nah, kalau 12 hari, sisa 12 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Nah, 12 harinya dari mana? Nanti dikurangi lagi sama 3 hari yang terhenti ya, seperti ini. Nah, kalian perhatikan. Harinya mau diselesaikan lebih cepat. Ketika hari yang mau diselesaikan lebih sedikit atau lebih cepat, pasti kita butuh pekerja yang lebih banyak. Maka yang satu turun, yang satu naik. Jadi ini disebut perbandingan berbalik nilai. Coba kita selesaikan cara mengerjakannya. Nah, lihat ya. Ini posisinya sama dengan yang di atas. Yang berbeda cuma yang di sini. Kalau yang senilai kan 12 per Q. Nah, kalau di sini dibalik. Makanya itu disebut perbandingan berbalik nilai. Kita balik jadi Q per 12. Nah, lalu kita selesaikan. 12 kali Q sama dengan 15 kali 12. Q sama dengan 15 kali 12 per 12. 12-nya kita taruh bawah ya. Nah, ini bisa kita coret. Sama 1, tinggal 15. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 15 orang. Nah, karena yang ditanya tambahan pekerja, maka 15 kita kurangin jumlah pekerja yang sebelumnya, itu ada 12. Jadi 3 orang ya. Sampai sini. Kita lihat yang selanjutnya.
Pembangunan sebuah rumah direncanakan selesai dalam waktu 60 hari bila dikerjakan oleh 15 orang. Agar rumah tersebut dapat selesai dalam waktu 36 hari, maka jumlah pekerja yang dibutuhkan sebanyak, kita lihat, 60 hari itu untuk 15 orang. Kalau misalnya dia mau dikerjakan dalam waktu 36 hari, berapa orang yang dibutuhin? Nah, lihat, jumlah harinya menurun. Pasti jumlah orangnya akan bertambah, ya kan? Karena dia mau selesai lebih cepat, seperti yang soal nomor 3 tadi. Maka kita tinggal jawab aja. Berarti 60 per 36 itu akan sama dengan Q per 15. Kita kali silang. Q kali 36 sama dengan 60 kali 15. Nah, ini bisa kita coret-coret nih. Ini kita bagi 3 dulu. Ini dibagi 3, 5. Ini dibagi 3, 12. Nah, ini bisa kita coret. Ini dibagi 12, 1. Ini 2 bagi 12, 5. Nah, tinggal 5 kali 5. 5 kali 5 hasilnya 25. Jadi banyak pekerja yang dibutuhkan adalah 25. Ini tidak perlu kita kurangkan kan? Karena dia nanya berapa jumlah pekerjanya, sebanyak berapa? Sebanyak 25 pekerja. Sampai sini ya. Nah, kita lihat soal selanjutnya. Sebuah proyek pembuatan jalan akan selesai dalam waktu 12 hari jika dikerjakan oleh 18 orang. Ternyata setelah bekerja 2 hari, proyek itu terhenti lagi selama 4 hari karena material habis. Jika mengingat proyek itu selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan. Oh, ini sama persis dengan soal nomor 3, 10 hari. 10 harinya dari mana? Dari 12 hari. Awalnya dikurangin 2 hari. Diselesaikan oleh 18 pekerja. Lalu 6 hari. 6 hari mana? Kita kurangi lagi sama 4 hari. Nah, dari 10 kita kurangin ke 4. Berarti sisa 6 hari lagi yang belum dikerjakan kan? 6 hari butuh berapa orang lagi? Nah, harinya menurun. Maka pekerjanya lebih banyak. Sama ya. Ini sama nih. Pokoknya tinggal 10 per 6 sama dengan T per 18. Kita kali silang. Lalu 6-nya kita taruh ke bawah. Nah, 6 bisa kita coret sama 18. Karena 6-nya bisa kita coret sama 18. Jadi nanti ini dibagi 6. Itu 1, ini dibagi 6 itu 3, maka tinggal 10 kali 3, jadi T-nya 30. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 30 orang, seperti ini ya. Maka tambahan pekerjanya adalah 12 orang. Jadi tinggal 30 dikurangi 18, 12 orang lagi dia harus. Ya, sekarang kita lihat. Pak Margono menyediakan rumput yang cukup untuk 18 ekor sapinya selama 4 hari. Jika ia membeli 6 ekor lagi, maka persediaan rumput akan habis dalam waktu. Pak Margono pertama punya 18 sapi, lalu habis dalam waktu 4 hari. Kemudian dia beli lagi sapinya 6, jumlahnya jadi 24 kan. Nah, ketika sapinya nanti bertambah banyak, maka pasti makanannya akan cepat habis. Jadi harinya makan lebih sedikit, ya kan? Nah, ini juga contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, kalian lihat, berarti tinggal 18 per 24 sama dengan T per 4. Kali silang ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu T-nya 24 kita tinggal taruh bawah. Dan ini bisa kita coret. Tuh ya. Tinggal 24 nanti dibagi 4 gitu ya. Bisa kita coret 1, ini 6. Terus 6-nya bisa kita coret ke 18. Ini 3, ini 1, jadi jawabannya 3. Jadi rumput akan habis dalam waktu 3 hari. Nah, lalu kemudian jumlah uang Indah dan uang Andri adalah 110.000. Jika uang Indah dan uang Andri bandingannya 5:6, maka besarnya uang Indah. Nah, ini soalnya agak sedikit berbeda, tapi dia memakai perbandingan juga. Nah, kita lihat ya. Uang Indah, yang ditanya uang Indah. Nah, ini bisa dari mana, Kak? Lihat ya. 5 itu adalah yang ditanya. Karena yang ditanya uang Indah dan perbandingan uang Indah itu adalah 5, maka kita tulis 5 gitu ya. Lalu 11 itu dari mana, Kak? Yang dikasih itu adalah yang diketahui dari awal. Nah, ini yang diketahuinya kan 110.000. Nah, 110.000 itu apa? Jumlahnya uang Indah dan uang Andri. Karena jumlah, maka perbandingannya pun kalian jumlah. Jadi 5 tambah 6 jadi 11. Nah, 110.000 tuh dari yang diketahui, tapi bukan perbandingan. Nah, ini yang bukan perbandingannya, seperti ini ya. Ini boleh kalian coret, ini jadi 1. Jadi 5 kali 1, 50.000. Jadi uang Indah ada 50.000. Seperti ini ya. Kita lihat soal nomor 8. Perbandingan kelereng Dito dan Ojat adalah 9:5, sedangkan selisihnya 28. Jumlah kelereng mereka adalah, yang ditanya jumlah kelereng mereka.
Lalu kalian perhatikan. Nah, karena yang ditanya jumlah, maka kita bikin seperti ini ya. 14 itu apa? Yang ditanya kan jumlah. Nah, jumlahnya itu berapa? Berarti tinggal 9 ditambah 5, yaitu 14. 4 itu seperti yang di atas, yang diketahui. Karena yang diketahuinya itu adalah 28, dan 28 itu adalah selisihnya. Nah, maka yang diketahui itu adalah perbandingan selisih. 9 dikurangin 5, yaitu 4 dikali 28. Ini bisa kalian coret nih. 4 kalian coret sama 28. Ini jadi 7. Jadi 14 dikali 7, 98. Jadi, nah ya 28-nya dari yang diketahui ya. Jadi jawabannya jumlah kelereng mereka adalah 98 kelereng. Lanjut soal nomor 9. Ayah akan membagikan uang sejumlah 240.000 kepada Amir dan Budi dengan perbandingan 3:5. Tentukanlah jumlah uang yang diterima masing-masing oleh Budi dan Amir. Kita lihat masing-masing nih. Yang pertama ditanya uang Amir. Nah, lihat. Uang Amir 3 itu dari mana ya? Yang ditanya ya. Ditanya itu uang Amir, maka Amir perbandingannya 3, maka tulisnya 3. 8 itu yang diketahui dari perbandingan. Karena yang diketahui adalah 240.000 ini adalah jumlah uang kedua-duanya, maka perbandingannya juga ditambah 3 ditambah 5. Jadi ini untuk perbandingan yang diketahuinya dari 3 tambah 5 kali 240.000 seperti ini ya, dikali 240.000 sama dengan 90.000. Nah, 240.000 itu diketahui. Jadi uang Amir adalah 90.000. Lalu kita cek uang Budi. Nah, uang Budi berarti 5 itu apa yang ditanya? Yang ditanya itu kan uang Budi. Uang Budi perbandingannya berapa? Perbandingannya 5, maka kita tulis 5. Lalu 8 sama seperti yang tadi, yang diketahui perbandingan. Karena yang diketahuinya adalah jumlah uangnya 240.000, maka perbandingannya harus kita jumlah. 3 tambah 5 yaitu 8. 240.000 ini adalah yang diketahui dalam bentuk uang ya, bukan dalam bentuk perbandingannya. Kita kerjakan. Lalu kalau kerjakan juga boleh nih coret-coret ya. 8 dicoret sama 24 sama dengan 3. Ini lebih gampang. Jadi kalian tinggal 5 kali 3 15, 150.000. Jadi uang Budi adalah 150.000. Kalian cek. Untuk mengeceknya kalian bisa jumlah uang Budi tambah uang Amir, jumlahnya 240.000 kan, pas dengan jumlah uang yang ayah ingin berikan, seperti itu ya. Lalu kita lihat soal 10. Nah, perbandingan uang Amir dan uang Budi adalah 2:3. Sementara perbandingan uang Budi dan uang Cici adalah 4:5. Jika jumlah uang mereka adalah 3.500.000, maka banyaknya uang Amir. Nah, kalian perhatikan. Yang kalian lihat, ini ada 2 buah perbandingan. Amir berbanding Budi sama dengan 2:3. Dan Budi berbanding Cici sama dengan 4:5. Maka, berapa perbandingan kedua mereka? Kalian lihat ya. Nah, ini kalian lihat. Di sini ada namanya yang sama, yaitu Budi sama Budi. Itu ya. Nah, kita lihat yang atas Budinya 3 perbandingannya, yang bawah Budinya 4. Nggak sama. Karena tidak sama, maka kita tidak bisa menyatukan kedua perbandingan tersebut. Nah, caranya kita harus menyamakan dulu. Tinggal dikali sama lawannya aja. Berarti yang atas dikali 4, yang bawah tinggal dikali 3 agar sama, seperti itu ya. Nanti hasilnya jadi 2 dikali 4 8, 3 dikali 4 12, sama pula yang bawah. 4 dikali 3 12, 5 dikali 3 15. Nah, kalian lihat nih, Budinya sekarang udah sama-sama 12. Karena Budinya sudah sama, maka walaupun ada 2 persamaan perbandingan, maka kita boleh jadikan satu. Jadi persamaan barunya perbandingannya menjadi Amir banding Budi banding Cici sama dengan 8 banding 12 banding 15. Seperti itu ya. Nah, ketika yang ditanya uang Amir, maka kita bisa bikin begini. Nah, kalau kita belum bisa bikin atas, nggak bisa ya, karena beda tuh. Nah, yang ditanya uang Amirnya, uang Amir berapa perbandingannya dia yang baru, jadi 8, maka tulisnya 8 yang ditanya, ya kan? Nah, lalu yang di bawah yang diketahui perbandingannya, karena yang diketahui 3.500.000 adalah jumlah seluruhnya, maka nih perbandingan barunya kita jumlah nih, 8 tambah 12 tambah 15 dapat 35, ya kan? Nah, terus 3.500.000-nya juga yang diketahui uangnya. Ini bisa kita coret, ini tinggal 1. 8 kali 1 800.000. Jadi jumlah uang Amir adalah 800.000. Seperti itu ya, sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.